Coba dibuka. Itu dalam Matius 28 khususnya pasal 18, 19, 20. Apa dikatakan di situ? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, baptislah semua bangsa muridku, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan seperti apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi hal yang penting adalah pertama, di situ dikatakan aku telah menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kedua dikatakan disuruhnya murid-muridnya, disuruhnya saudara dan saya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dan disuruhnya kita yang ketiga, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan diingatkan kita keempat, bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi di situ tidak ada istilah gereja, karena gereja itu sendiri adalah Dia. Ingat itu. Gereja pada saat itu ya Dia sendiri, yaitu Jesus Christ, Yesus Kristus, Yesus Amasia, Cu Yesus. Itu gereja yang sesungguhnya. Nah, tatkala Dia pergi naik ke sorga setelah melewati kematian itu, di mana gereja? Tetap gereja di dalam Dia, tetapi diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, yaitu yang orang yang sudah dibaptis. Semua orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sudah gereja. Amin. Jadi saudara adalah gereja. Gereja bukan dalam pengertian hanya gedungnya, enggak. Nanti saudara mengatakan roh Tuhan hanya di gereja, ada di gereja, betul. Di gedung itu betul. Di WC pun ada roh Tuhan. Di mana lagi? Seringkali saya katakan di lapotua pelacuran dimanapun ada roh Tuhan di situ. Siapa bilang tidak? Ya, karena di dunia ini tidak ada yang kudus tanpa dikuduskan oleh Dia. Amin. Sekali lagi saya katakan, di dunia ini tidak ada yang kudus tanpa dikuduskan oleh Dia. Dan termasuk di hati manusia. Tidak ada di hati manusia yang kudus tanpa diberikan Roh Kudus. Amin. Iya. Siapapun, bukan masalah agama. Agama manapun, kalau roh Tuhan ada padanya, dikuduskan hati dan pikirannya. Amin. Jangan bawa-bawa agama dalam kebenaran. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan bawa-bawa agamamu dalam kebenaran. Kebenaran adalah bagaimana hubunganmu kepada Dia. Kau tidak bisa memperantara, oh aku gereja Sipolan, aku pendetanya Sipolan. Tidak. Gerejamu adalah dirimu sendiri. Karena apa? Tubuhmu adalah baitnya. Ingat itu. Tubuhmu adalah baitnya. Dia ada di dalam tubuhmu, di dalam hati dan pikiranmu, di dalam jiwa dan batinmu. Dia bermukim. Dia bermukim. Karena itu apa dikatakan Injil? Kuduskanlah tubuhmu. Ya, kuduskanlah tubuhmu. Karena Dia ada dalam tubuhmu. Ya, itu makanya saudara menangis kemarin tatkala perjamuan kudus. Saudara menyadari kelakuan saudara dan saya. Jadi orang menangis karena itu dia menyadari bahwa aku sudah berdosa dari dosa turunan Adam dan Hawa. Aku sudah berdosa sampai turunan dari kakek nenek saya sampai kepada diri saya. Saya sudah berdosa. Saudara yang tahu apa dosa-dosamu. Ya, setelah saudara membaca Taurat dan Injil, saudara akan tahu apa yang dilarang itulah dosa. Apa yang saudara diminta lakukan tidak Anda lakukan, itulah dosa. Jadi tidak sulit-sulit. Dan inilah diminta pengakuan sebelum saudara dibaptis. Dan sebelum saudara diminta untuk perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus tujuannya apa? Mengingat Dia sudah mengasihi saudara dan saya. Mengingat Dia sudah mati untuk saudara dan saya.
Dan mengingat dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Puji dia, amin. Sudah diberikan tempat. Dan kematiannya membuktikan saudara nanti juga bangkit dari kematian, amin. Ini semua ada di sini, bukan perkataan saya. Itu bukan perkataan saya. Apalagi kalau dikatakan apa? Kalau kita tidak lebih beriman daripada orang Farisi, saudara tidak layak ke kerajaan surga. Bayangkan. Saudara kan tahu siapa orang Farisi itu di sini di Bible. Di Bible ini terkenal orang Farisi yang tahu A sampai Z. Yang tahu Taurat semuanya, yang tahu Injil belum ada. Injil belum ada zaman orang Farisi. Ya, hanya ada Taurat. Injil baru setelah dia datang di dalam tubuh manusia, yaitu Jesus Christ. Yaitu di dalam 2000 tahun yang lalu. Ya, baru ada ini. Nah, saya katakan orang Farisi itu jago, pintar, bisa menjabarkan semuanya, melantunkan semua Taurat. Tapi tidak dilakukan. Bahkan mereka tidak percaya yang datang itu adalah pencipta langit dan bumi. Mereka tidak percaya. Dan sampai sekarang ini mereka menunggu dan menunggu. Padahal dia mau datang kedua kali. Ingat, dia sudah mau datang kedua kali. Bahasa yang paling jorok kita katakan mereka tolol. Tolol. Bolak-balik mereka membaca Taurat orang Ibrani. Khususnya saya sering katakan itu dalam Yesaya 53. Ya, termasuk Mika 5 ayat 1. Dan banyak itu nubuatan-nubuatan tentang dia mau datang. Sering dibaca itu. Bahkan Yesus pernah membaca itu tatkala dia di bait Allah, di bait mereka, di gereja mereka. Mereka tidak percaya bahwa perkataan Yesus apa dikata? Aku itu yang kalian tunggu. Saat itu dia sengaja pergi secara manusia. Dia juga tahu akan ditangkap dan dibunuh. Ya, tapi belum waktunya. Ya, kalau Anda baca di sini tatkala dia mengatakan, "Aku itu yang kalian tunggu." Tapi dia cepat-cepat pergi. Karena belum saatnya. Dia tahu kok dia akan ditangkap, tapi belum saatnya. Jangan saudara katakan dia takut mati. Dia tidak pernah takut mati, tapi dia tahu bahwa kematian itu menyakitkan. Amin. Sekali lagi saya katakan, ya, setelah dia sudah dewasa, khususnya umur 30 tahun sampai 33 tahun, pada saat dia memulai pengajaran atau penginjilan, dia tahu arti kematian kok. Dan dia tahu semuanya itu akan terjadi sama dia. Jadi bolak-balik saya katakan, sebentar lagi kita merayakan Paskah. Ya. Khotbah ini sangat bermanfaat tatkala kita mau merayakan Paskah. Dia tahu setelah dia dipenuhi dengan Roh Tuhan sepenuh-penuhnya. Memang dia Tuhan sendiri, tetapi secara manusiawi semakin dia sempurna, semakin sempurna. Karena apa? Di dalam pribadinya ada dua pribadi. Pribadi pencipta langit dan bumi, dan pribadi manusia seperti saudara dan saya. Pribadinya sebagai manusia, dia bayangkan dia akan mati kok. Dia sudah tahu, makanya dibilang waktu itu, sekali lagi saya katakan, di bait Allah itu, di bait Tuhan itu, aku itu yang ada di dalam kitab Taurat itu, yang kalian tunggu itu. Sampai dia ditangkap, dia disalibkan mati. Dan dia naik dari kematian, dari kubur. Bahkan sampai dia naik ke surga lagi, banyak tidak percaya bahwa dialah yang disebut-sebut dalam Taurat itu akan datang. Ya, raja di atas segala bangsa. Karena apa? Penyelamat akan datang setelah bangsa Israel sudah dilululantakkan. Bahkan gereja yang terbesar yang dibangun oleh Raja Daud, yang dilanjutkan oleh Raja Sulaiman, itu sudah rata dengan tanah.
Karena waktu itu memang Tuhan sendiri yang berperang sama orang Israel. Bukan orang Israel kalah sama musuh-musuhnya. Jangan saudara salah mengartikan itu. Karena mereka berperang sama Tuhan sendiri. Nyawa mereka dikasih sama lawannya. Tatkala orang Israel dulu keluar dari Mesir, saya mau tanya, mereka pernah kalah enggak? Tidak pernah mereka kalah. Karena waktu itu Tuhan yang berperang kepada musuh-musuhnya. Sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tak ada kalah. Dan mereka waktu keluar dari tanah Mesir, tujuannya bukan untuk berperang, ingat itu. Tetapi orang-orang yang dilewatinya sampai ke tanah perjanjian selama 40 tahun lamanya, ada bangsa-bangsa yang memerangi mereka itu. Ada bangsa-bangsa mau merampok kekayaannya. Karena kerajaan Mesir waktu itu memberikan banyak ternak, banyak emas. Coba, otak orang Mesir, hati orang Mesir itu dirubah. Dirubah saat itu. Firaun juga dirubah oleh Tuhan. Bayangkan, yang tadinya membenci orang Israel, menjadi mengasihi, emas dikasih, ternak dikasih. Maka itu waktu keluar mereka dari tanah Mesir, kaya raya. Kaya raya. Tidak kelihatan mereka budak-budak orang Mesir. Betul enggak? Ini dibaca ini. Mereka itu udah budak-budak orang Mesir. Karena itulah Tuhan Elohim Bapa di surga, Yahweh Jehovah, mengasihi bangsa itu. Aku tidak mau untuk selama-lamanya bangsaku ini jadi budak-budak orang Mesir. Keluarlah mereka itu dalam kepemimpinan si Musa. Orang Yahudi juga. Ya, orang Yahudi juga. Nah, untuk inilah saudara dan saya merenungkan bahwa kalau kita di dalam Tuhan, tak satu pun musuh yang tidak dikalahkannya. Tetapi di luar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi doa saya memulai itu. Ya, doa saya sudah memulai tadi masalah Yohanes 15. Yesus berkata, Jesus Christ, Yesus mengatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah penguasanya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ya, banyak perkataan yang kita pegang dalam Yohanes 15 ini. Ya, apabila saudara tidak berbuah akan dipotongnya dan dicampakkan ke dalam api. Ya, apabila saudara berbuah dibersihkannya dari benalu-benalu. Sakit memang. Tetapi buah saudara makin banyak. Jadi jangan kira orang yang di dalam Tuhan ya tidak diajarnya terus. Pengajaran itu terkadang menyakitkan kita. Jelas menyakitkan kita. Kenapa menyakitkan? Apa yang dikatakan? Ya, Rasul Paulus dalam Galatia 5 sering saya katakan itu, ya, ayat 18-19. Ya, yaitu itu buah-buah kedagingan kita lawan. Siapa bilang tidak enak melihat ya video-video porno? Saya nggak munafik. Ini pendeta tidak munafik. Enak kok melihat video porno. Siapa bilang tidak? Tetapi dilarang daripada dia karena kita berzinah untuk itu. Inilah yang menyakitkan kita. Siapa tidak bilang tidak senang melihat wanita cantik ya kalau lewat di mata kita? Jangan munafik lah. Kita tahu mana yang cantik, mana yang jelek. Tetapi hati-hati. Tatkala engkau tergiur dengan matamu, engkau sudah berzina. Amin. Nah itu. Inilah saudara dibersihkan seperti ranting yang berbuah tadi. Benalu-benalu itu dikikisnya. Saya jujur kok. Seksual saya masih normal. Belum. Kakek-kakek 90 tahun mungkin juga banyak yang normal, dia tahu. Ya, mana jalan seorang perawan, mana seorang janda. Tahu, lebih tahu dia mungkin dari kita semua. Tetapi hati-hati. Kalau itu yang menjadi dia tergiur dan berhayal untuk itu,
itu sudah berzina. Hah? Udah berzina. Karena itulah menyakitkan sekali kalau kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Tetapi kalau merasa saudara tidak tinggal di dalam dia, ya udah nikmatilah apa yang dikatakan ya buah-buah kedagingan itu ya. Nikmatilah itu. Tetapi itulah yang membawamu dalam penghakimannya nanti. Ya. Itu nikmati. Tetapi sudah dilarang. Kalau kau menikmati itu, maka kau akan jadi kambing-kambing di sebelah kiri saya. Tetapi kalau kau disiksa, diajari kau setiap saat, memang menyakitkan sekali. Ada harta yang bisa kau curi tapi kau tidak mencurinya. Ada kesempatan orang kau tipu tapi kau tidak tipu. Jadilah saudara dan saya domba-domba yang sebelah kanannya itu. Ya itu. Oh, itu rezeki. Saudara melihat sepeda motor kunci ada di stangnya. Oh, ini rezeki. Gak ada yang melihat, tancap gas. Ah, itu kawan. Ah, nih ketawa bapak itu. Pernah melakukan itu? Oh, tidak. Tidak apa-apa. Tidak dipukuli kau di sini. Karena status kita semua sama. Ya, orang terpenjara. Hah? Siapa yang munafik di sini? Siapa yang benar di sini? Terlepas saudara nanti di pengadilan saudara dinyatakan tidak bersalah. Tetapi nyatanya kalau sudah 24 jam di sini, saudara sudah dinyatakan bersalah. Maka itu sering saya katakan, saudara pasti lebih hina dari yang dilapor tua, pelacur, perjudian dan apa semuanya. Tetapi firman Tuhan sampai kepadamu, amin. Tempat yang paling hina adalah penjara. Ya, bukan pelacuran. Pendeta pun banyak ke pelacuran, amin. Tempat lapor tua pun yang mabuk-mabuk, ya banyak. Tetapi kalau ada pendeta masuk ke situ membawa firman Tuhan, puji Tuhan, ya kan? Ya memang firman Tuhan harus disampaikan ke situ, bukan untuk melacur, ingat. Bukan untuk mengocok, ingat. Bukan untuk bahas togel, ingat. Tetapi membawa terang kebenaran itu. Itu yang saya maksud. Sudah mengerti? Nah, inilah sekarang mau pasca kita. Ya. Manusia tidak sanggup melihat dia. Dari sejak semula pun manusia tidak sanggup melihat dia. Dari Adam dan Hawa, dari Musa hanya melihat rupa api, hanya melihat rupa awan. Bukan Tuhan kita awan dan api ya. Walaupun saya pernah bilang itu ada dewa api ya. Ada dewa awan, dewa angin. Ada itu orang Yunani punya dewa itu. Ya. Tapi semua kekuatan dewa mereka yang beribu-ribu itu dimiliki oleh satu orang, yaitu Jesus Christ, Yesus Masiah. Apa yang dikatakan, yang saya katakan dalam Matius 28 tadi, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Makanya dia sudah memiliki kekuatan semua dewa-dewa, apapun yang mereka sembah. Jadi buat apa kita repot-repot kepada satu oknum saja kan? Karena apa sesajen satu dewa, lain lagi nanti dewa yang ini lain lagi persembahan ke situ. Jadilah orang jadi ATM-nya dewa-dewa itu, ya. Saudara dipreteli uangmu untuk bikin sesajen dan semuanya. Padahal dewamu adalah patung-patung, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Tetapi Tuhan kita maha mendengar, maha melihat. Cuma memang kita tidak sanggup mendengar dengan telinga ini, karena telinga kita ini adalah debu tanah, dan kita tidak sanggup melihat, mata kita ini adalah debu tanah. Tetapi kita hanya bisa mendengar suaranya dengan iman. Makanya saudara menangis. Saudara mendengar firman waktu itu. Menangislah kamu. Ya kawan. Saudara dengar suaranya, makanya engkau menangis kawan. Itu buktinya. Walaupun engkau tidak dengar dengan kupingmu. Imanmu mendengar, imanmu melihat. Bahwa memang ada dia pada saat saudara menangis. Menyesali perbuatan. Amin. Nah, jadi apa persiapanmu nanti? Apa persiapanmu untuk pasca nanti?
Ya. Jangan pernah keliru mengartikan. Ada tadi saya bicara sama ibu ini, ya. Kita ini tidak perlu pakai pengacara katanya. Siapa yang bilang? Oh, ada oknum. Oknum yang bilang itu. Ya iya, oknum itu kan lawanmu, bukan kawanmu. Oknum itu mencari-cari kesalahanmu. Ya janganlah pakai pengacara. Pengacara itu kawanmu yang membelamu. Nah, makanya dibilang jangan pakai pengacara. Ya, ada dua oknum di situ. Ya, polisi dan jaksa yang oleh undang-undang selalu mencari kesalahan-kesalahan yang paling berat. Saya tidak salah. Bisa saya ditangkap kalau saya menghina atau mengejek atau menfitnah. Itu tugas mereka. Ya. Tetapi kalau pengacara untuk membelamu, bagaimana Anda setidak-tidaknya tidak dikenakan pasal yang memberatkan atau tidak dikenakan pasal yang saudara tidak langgar. Ah, itu tujuan pengacara. Jadi pilih mana, nasihat mana yang saudara pilih? Nasihat lawanmu atau nasihat kawanmu? Jangan terbalik kawan. Carilah nasihat kawanmu yang membelamu, ya, atau nasihat hakim. Hakim itu di tangannya adalah racun dan madu, ya. Bisa dikasihnya dua-duanya, artinya dikurangi hukumanmu. Bisa hanya madu, engkau bebas murni, ya. Kalau pengacara semua madu itu, kecuali pengacara yang mengkhianat. Terima kanan kiri, depan boleh, muka belakang boleh, dapat honor dia, dijebloskan kau. Tapi kalau untuk jaksa itu pada umumnya dia pegang racun. Bagaimana saudara dicari-cari kesalahan yang seberat-berat, itu memang tugasnya kawan. Jangan salahkan dia. Berusaha jangan sampai saudara lepas dari satu pasal pun. Kalau ada berlapis 3, ya itu ya 3. Berlapis pasalmu. Bila perlu sampai berpuluh. Ya kan? Itu sudah tugasnya. Makanya Pak Polisi dan jaksa itu berusaha sekuat tenaganya mencari. Karena itu mereka sudah disumpah untuk itu. Jangan salahkan mereka ya. Ya, karena di negara kita ini ada 4 pilar hukum. Ya, jaksa, polisi, hakim, dan pengacara. Ini 4 ini. Kedudukannya ini sama ini kawan. Siapa bilang lebih tinggi ini? Nggak ada itu. Tetapi dalam menjalankan tugasnya di persidangan itu, mereka punya kedudukan yang berbeda-beda. Ya, keputusan ada di tangan hakim. Ya, pembelaan ada di tangan pengacara. Bukan di jaksa pembelaan. Ada terkadang ya viral, kok jadi jaksa jadi pembela? Yang seharusnya bersalah nggak bersalah. Itu. Inilah namanya jaksa yang disuap. Bukan dia menuntut, malah membela. Pembela, tenang-tenang aja. Atau ada sebaliknya. Yang seharusnya dia pembela, malah menuntut. Inilah yang mengkhianat. Muka belakang, oke, dia terima honor double. Saudara tidak tahu. Maka itu carilah ya pengacaramu yang setia dan yang betul-betul jujur membela hakmu. Ya, masalah kepintaran dan kebodohan itu relatif itu. Ya, tidak ada pengacara yang bodoh kalau memang dia lulus. Ya, lulus dengan baik dari fakultas hukum. Ya, semuanya itu samanya itu. Ya, kecuali kalau lulusnya itu dia akal-akali. Ya, kalau dia murni lulus sebagai mahasiswa fakultas hukum yang bukan disogok-sogok, saya kira kemampuan pengacara itu sama itu. Karena belajar di situ itu dalam pembelaan. Dan pengacara biasanya pakai rekan, makanya kantor pengacara dan rekan. Dia bisa konsultasi sama yang lain. Sama juga dengan dokter. Dokter juga punya rekanan itu. Tidak satu dia. Terkadang sampai 5 dokternya mengobati satu penyakit yang sama dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, kesempatan ini juga saya berikan kepada saudara. Artinya Tuhan juga membutuhkan mereka itu semuanya. Ya, Tuhan membutuhkan hakim di dunia ini, Tuhan membutuhkan jaksa di dunia ini, Tuhan membutuhkan polisi di dunia ini, dan Dia juga membutuhkan pengacara di dunia ini. Agar apa? Keadilan betul-betul murni ditegakkan. Ya, jangan bersandar saja kepada Tuhan. Ya betul, Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu Maha Penghukum, Maha Penyayang, Maha Pengampun, betul di dalam tangan Dia.
Tetapi kembali lagi saya katakan, manusia tidak bisa mendengar suaranya, manusia tidak bisa melihat dia. Makanya semua ini masih dibutuhkan di setiap negara. Jadi jangan keliru, tidak ada gunanya pengacara. Siapa bilang? Tidak ada gunanya pendeta atau misionaris. Jangan keliru kawan. Anda tidak sanggup mendengar dia, makanya diutus hamba-hambanya. Itu makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang datang kepada orang-orang yang rindu mendengar dia. Betul atau betul? Betul, amin. Nggak salah itu. Dan di negara ini pun direstui dan dibenarkan ada pemerintahan. Ada presiden. Dialah pusat pemerintahan dan dia pusat presiden dan dialah raja di atas segala raja di dunia ini. Tapi dia masih butuh presiden, raja yang berkuasa di negara masing-masing. Betul? Kembali lagi apa saya katakan. Karena manusia tidak sanggup mendengar raja di atas segala raja itu. Polisi di atas polisi itu. Dia juga polisi di atas segala polisi. Dan jaksa di atas segala jaksa. Di tangannya segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu artinya kawan. Betul kan? Semua ada di tangan dia. Karena itulah dikasih kita pikiran, dikasih kita tenaga, dikasih kita bikin aturan-aturan agar negara masing-masing bikin aturan kepada masyarakatnya demi keadilan dan kebenaran, kemakmuran dan sebagainya. Makanya Tuhan mengatakan hormatilah presidenmu, pemerintahanmu. Jangan kau kutuk kawan, walaupun kau tidak satu partai mendukung dia. Sudahlah, kalau itu sudah terpilih, hormati dia. Walaupun itu bukan dari partaimu ya. Karena itu sudah dikatakan hormati pemerintahanmu. Iya sudah. Kalau kau nanti mengharapkan dari partaimu, ya kau berdoa dan berusaha. Sudah. Karena itulah saudara-saudaraku, firman Tuhan kita sampaikan apa adanya. Tidak hanya karena agama dan agama. Ya, saya tidak suka itu. Karena nanti orang yang nggak beragama pun, orang yang tidak beragama dengan saya tidak mau dengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, saya berusaha bagaimana orang mencari kebenaran, bukan mencari perbedaan. Saya mau mendengarkan perkataan-perkataan yang bisa disantap semua orang. Amin. Ya, termasuk yang beragama Kristen, yang sekte. Saya tidak suka bicara soal sekte. Karena saudara-saudara punya gereja yang berbeda-beda dengan saya. Tetapi saya paling tidak mau bicara itu. Dan saya paling tidak mau berbicara tentang agama. Tetapi saya bicara tentang kebenaran. Apa yang dikatakan kitab suci, itulah yang saya sampaikan. Dan kita selalu mencari persamaan. Dan jangan cari-cari perbedaan. Dan saya pernah katakan, kalau antemu miring, gambarnya. Kalau antenamu miring, gambarnya. Miring juga kawan. Miring juga itu. Jadi bikin yang benar tegaknya. Perhatikan kawan, ya. Kalau antenamu tidak murni dia, artinya ada satu kabel yang kecil itu korslet, bintik-bintik dia gini. Bersihkan dia. Makanya hati dan pikiranmu selalu bersih kepada lain agama, lain suku, lain bangsa. Amin. Jangan kau bikin perbedaan-perbedaan, bikin ya yang salah, bangsa sana salah, suku sana salah, agama sana salah. Hasilnya apa? Salahlah ada dalam hati dan pikiranmu itu. Ya, bintik-bintik semua itu. Karena di otakmu itu, di hatimu itu sudah kau katakan yang sana salah, yang sana salah, yang sana salah, yang sana salah. Hasilnya salah. Salah matong hati. Sudah? Ada pertanyaan saya mau jawab. Terkadang saya kasih kesempatan. Bisa kita interaktif. Tidak ada? Sudah diaminkan semuanya? Sudah ya? Jadi perlukan pendeta, perlukan hamba Tuhan, perlukan jaksa, perlu polisi, perlu hakim, dan perlu pengacara kan? Semuanya perlu. Kalau Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 apa dikatakannya? Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik,
dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Tidak demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup oleh angin. Karena itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, dan orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Tetapi jalan orang benar dikenal Tuhan, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi bergurulah, mintalah nasihat kepada orang benar. Jangan kepada orang fasik, jangan kepada lawanmu. Ya makin ditenggelamkan kau kawan. Sudah lonong kau, makin lonong kau kawan. Ya, mintalah kepada orang sahabatmu yang menolong kau, nasihat. Kalau lawanmu, ya pastilah bagaimana kau terjerumus. Itulah dibilangnya. Ya, jadi saya kasihan tadi tatkala ada yang bilang sama saya tidak perlu pakai pengacara. Itu nasihat orang fasik ya. Apa gunanya itu ada ya? Tinggal mungkin saudara tak punya uang ya mungkin ya tidak perlu ya, karena semuanya pun pengacara itu juga sekolah kawan ya, bayar kosnya dulu, bayar uang kuliahnya, bayar uang ujian ya, bayar transportnya, bayar makannya, dan untuk jadi pengacara kuliah lagi dia, sekolah lagi dia, keluar lagi duit ya, untuk kembali itu kan perlu dia. Saudara bekerja, dia juga bekerja. Ya, jadi jangan kira ada pengacara yang gratis. Ya kecuali kalau dia mengasihi saudara. Nanti dokter juga gitu. Saudara minta gratis, tak ada yang gratis di dunia ini. Saudara pun makan kan bekerja. Ya kan sama-sama semuanya itu. Jadi jangan bilang pendeta kan pengacara, pendeta kan pengacara, pengacara kan pendeta. Iya betul dua-duanya. Kemarin juga pakai bensin kawan. Ya, pakai minuman. Ya, dari mana itu? Tuhan tak kasih langsung. Ada saja yang membantu pelayanan itu. Mungkin bukan dari uangmu, ada saja yang membantu. Ya, dia lihat kita-kita ini ke penjara, penjara tidak kasih uang sama kita, ada aja. Ini membantu kami. Ya, saya jujur aja mengatakan itu. Tetapi semuanya itu tidak membuat kami kaya. Tetapi semuanya itu tidak bisa kami, dengan itu kami makan dan minum. Itu hanya membantu transport. Kalau bisa kami makan dari minum dari pelayanan ini, udahlah. Tak usah saya pengacara lagi ya. Ya kawan? Ya. Jadi jangan bilang kami punya motif mencari mam-mam jadi kemari. Tidak ya. Tidak. Makanan tetap di sana. Kami tidak pikirkan apa yang akan kami dapat. Kami melayani sudah. Ya. Kalau Tuhan kasihan sama kami, ada yang gugah kami. Dari kalangan keluarga ada juga. Ini Daniel. Ya, pelayananmu. Ya, tidak lama kemarin 3 hari yang lalu ada keluarga saya 300.000 dikasih saya. Ya, itulah yang terakhir saya terima, masuk rekening saya. Tidak perlu kan saya langsung saya bagi-bagi sama saudara. Ya, apalah arti 300.000 ya untuk selama ini saya melayani ya, kalau hitung-hitungan artinya ya. Jadi kawan, kalau masalah keuangan janganlah. Dan kita kemari bukan tunggu didorong dengan amplop, tetapi amplop belakangan itu datang. Karena Tuhan juga maha adil. Dia tahu hamba-hambaku tidak mungkin ya kususahkan untuk itu. Ku kasih dia makan dan minum. Sedangkan burung-burung tidak menabur, dia kasih makan dan minum. Ya. Semua itu apa? Bunga-bunga itu tidak memintal, tetapi dikasih keindahan. Jadi terlebih dari saudara dan saya. Ya, percayalah. Tetapi kita perlu pahit. Kita perlu bekerja. Jangan hanya berdoa dikasih berkat. Itu tidak ada itu. Makanya dikasih otak dan pikiran itu. Pakailah itu, tenaga dan sebagainya. Ya, jangan meminta hujan uang dari langit. Tidak akan pernah itu kawan. Jadi apa dikatakan firman Tuhan? Hendaklah semua orang yang bekerja makan. Dan ingat perkataan Raja Sulaiman, orang petanilah yang dahulu memakan hasil pertaniannya. Orang peternaklah dahulu memakan hasil ternaknya. Jadi apa yang saudara kerjakan, pastilah saudara yang dahulu memakan itu, meminum itu. Tetapi ingat, ini jangan lupa. Ulangan 28.
Jika saudara kena kutuk, bukan saudara yang menikmati apa yang saudara tanam, bukan saudara yang menikmati apa yang saudara ternakkan, bukan saudara menikmati rumah yang saudara bangun, bahkan bukan saudara yang menikmati istrimu pertama kali. Orang lain yang pakai istrimu. Itulah tandanya saudara kena kutuk. Ya, itu kebalikan dari firman Tuhan. Ya, itu datangnya karena apa? Saudara selama ini mempergunakan itu dengan kuasa-kuasa di luar Tuhan. Setiap pekerjaanmu di luar Tuhan, kau kena kutuk. Makanya kau tidak menikmati. Tetapi pekerjaan yang diberkati Tuhan, pastilah saudara dan saya menikmati. Amin. Ya, tidak panjang lebar kita. Mari kita bernyanyi dan berdoa.